Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Berikutnya kita akan membahas macam-macam sumpah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3 yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama disebut dengan sumpah lagwun. Kemudian ada sumpah ghamus dan ada sumpah munaqidah. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, sumpah lagwun, sumpah yang sia-sia. Sumpah ini biasanya diucapkan oleh orang yang berbicara tanpa ada niatan untuk bersumpah, lagawiyan. Baik itu untuk meneguhkan sesuatu maupun untuk menafikannya. Dan ini biasa berjalan di lisannya orang-orang Arab. La wallah, bala wallah, wallahi la ta'kulunna. Jadi kalimat wallah di sini ini lagawiyan, tidak diniatkan sebagai sumpah. Ya, biasanya hanya sekedar untuk menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Makanya terkadang orang Arab itu untuk memastikan sesuatu, ya dia menyampaikannya dengan wallah. Misalkan ibu bicara tentang sesuatu, tadi di sana ada sarapan gratis misalkan. Nah, orang Arab itu kalau untuk memastikan, dia mengatakan wallah. Wallah, wallah itu maksudnya benar enggak gitu. Tapi kalimatnya dengan wallah, wallah ya. Nah, itu maksudnya bukan dia sedang bersumpah, tapi dia sedang memastikan benar enggak apa yang kamu ucapkan itu. Nah, yang seperti itu ini tidak dianggap sebagai sumpah. Sumpah seperti ini tidak dianggap, tidak diakui. Orang yang mengucapkannya tidak dianggap sebagai orang yang bersumpah, dan juga tidak ada kewajiban membayar kafarat padanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 225. Allah berfirman, La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang memang disengaja untuk bersumpah. Allah
menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun istilah seperti ini tidak berjalan di lisan kita ya. Karena ya kita tidak ngomongnya kan tidak pakai bahasa Arab ibu ya. Ada ibu-ibu yang di rumahnya ngomongnya bahasa Arab terus? Ada ya? Paling anak antum aja kan gitu. Naam, naam. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Qalat unzilat fi qawlihi la wallah bala wallah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Kata Ibunda Aisyah ketika menjelaskan ayat ini kata beliau diturunkan berkaitan dengan ucapan seseorang la wallah, enggak demi Allah. Ya, la wallah demi Allah di situ maksudnya bukan sumpah. Tapi dia menafikan sesuatu dan memastikannya la wallah. Bala wallah. Ini menetapkan sesuatu dan memastikannya dengan kalimat wallah. Bisa dipahami ibu ya? Ibunda Aisyah berujar, sumpah lagwun, sumpah yang tidak dianggap ini adalah yang terjadi karena senda gurau, karena perdebatan, pertengkaran, dan pembicaraan yang tidak ada niatan di dalam hati untuk bersumpah. Sebagian ulama berkata sumpah lagwun ini adalah seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia yakini, kemudian dia menampakkan bahwa dirinya menyelisihi itu. Taib. Nah, berarti di sini ada dua pernyataan ya. Apa yang dinyatakan oleh Ibunda Aisyah, kemudian apa yang dinyatakan oleh sebagian ulama. Nah, dua pendapat di atas hampir sama dan lagwun mencakup kedua pendapat itu. Karena pendapat pertama tidak bermaksud untuk bersumpah sama sekali, sedangkan pada pendapat yang kedua tidak bermaksud dengan sumpahnya itu kecuali kebenaran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang disebut dengan sumpah lagwun. Yang kedua, jenis sumpah yang kedua adalah sumpah ghamus, sumpah palsu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari segala sesuatu yang penuh kepalsuan. Zaman sekarang kan musim palsu begitu. Semua dipalsukan. Wajah saja kan dipalsukan. Sebetulnya koromot, banyak jerawatan gitu ya. Tapi di fotonya jadi glowing kan begitu. Padahal tidak seperti itu. Ijazah dipalsukan, nota dipalsukan, semua dipalsukan, uang dipalsukan. Nah, termasuk juga sumpah. Sumpah ghamus, sumpah palsu, ini termasuk dosa besar, yaitu sumpah dusta atas sesuatu yang dilakukan untuk menzalimi haknya orang lain. Ya jelas, sumpah palsu itu pasti dipakai untuk kejahatan atau menyembunyikan keburukan.
Nah, inilah sumpah ghamus, al-yaminul ghamus. Nabi menegaskan di dalam sebuah riwayat hadis, hadisnya sahih, ada di Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu, kata Nabi, di antaranya syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh manusia, dan al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini semuanya kabirah min kabair adz-dzunub, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Jadi hati-hati, sumpah palsu itu dosa besar. Sumpah dusta itu dosa besar. Barakallahu fikum. Uang saya di dompet mana? Kemarin ada di sini 500.000. Begitu kata suami ke istrinya. Dipakai sama kamu? Demi Allah tidak, gitu ya. Padahal dipakai, gitu. Beli skincare, gitu ya. Nah, kalau kemudian bersumpah begitu, benar nih, itu cuman segitu-gitunya. Demi Allah, tidak. Itu namanya apa, Bu? Sumpah palsu. Dosa atau tidak? Dosa. Besar atau kecil? Besar. Dosa besar tuh. Nabi juga bersabda, man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir liyaqtati'a biha malam ri'in muslim laqiyallah yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah yang dengan sumpahnya itu dia fajir, dia durhaka dan bermaksud mengambil harta seorang muslim, maka dia pasti bertemu pada hari kiamat nanti, bertemu Allah pada hari kiamat nanti, sedangkan Allah dalam keadaan murka, marah kepadanya. Jadi menimbulkan murka Allah. Satu perbuatan jika disebutkan ada murka Allah bagi para pelakunya, maka itu ciri di antara ciri-ciri dosa besar. Jadi kalau ada satu perbuatan, siapa yang melakukannya Allah murka, maka itu ciri dosa besar. Jangan dianggap enteng. Karena ada orang yang modelnya begitu, ya, dia bersumpah dusta, bersumpah palsu demi mendapatkan materi dunia. Sumpah saya tidak akan korupsi, begitu ya, setelah dapat kursi. Ternyata ibu yang dirahmati Allah tetap korupsi. Berarti kan sumpahnya palsu. Sumpah ini tidak ada kafaratnya. Kenapa? Karena dosanya masih lebih besar meskipun sudah dibayarkan kafaratnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna na'uddu minadz-dzanbi alladzi la kafarata lahu al-yaminul ghamus. Faqila mal yaminul ghamus? Qala iqtita'ur rajuli mala akhihi bil yaminil kadzibah. Kami menganggap salah satu dosa yang tidak ada kafaratnya adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Kemudian ditanyakan, apa al-yaminul ghamus itu? Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata, seorang mengambil harta saudaranya dengan sumpah dusta. Demi Allah, tanah ini punya nenek moyang saya. Begitu kata orang. Padahal bukan punya siapa-siapa. Tapi dia bersumpah, demi Allah, ini tanah leluhur.
raja siapa misalkan disebut. Ini tanah kerajaan. Dia bersumpah dengan itu. Intinya ingin merampas tanah tersebut, merampas harta orang. Balikpapan banyak gak begitu, Bu? Tumpang tindih begitu. Kemarin ada seorang pengembang cerita ke saya beberapa waktu lalu. Itu ada satu perumahan, Ibu, sertifikatnya 24 di Balikpapan. Sertifikat satu wilayah itu sampai ada 24. Kayak mana, Bu? Kayak mana itu 24? Kira-kira siapa yang menang? Ya yang banyak duit. Ya kan? Ngeri. Sampai di Pengadilan Tinggi Jakarta itu, kalau ada orang mengadukan sengketa tanah, itu sudah bisa ditebak dari Balikpapan ya. Ya. Begitu. Itu teman juga yang cerita. Jadi ada yang sengketa akhirnya dibawa ke pusat, MK atau apalah namanya, atau MA. Itu langsung ditebak dari Balikpapan ya. Gitu. Nah ini kan PR sebetulnya, Ibu ya. PR bagi orang Balikpapan. Kenapa suka sengketa? Jadi, kok hobi gitu sengketa itu? Ya. Ya artinya PR bagi semuanya kan begitu. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati, sumpah palsu demi merampas haknya orang, hartanya manusia. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Kafarat itu masih tidak bisa menandingi besarnya dosa tersebut. Sumpah ini dinamakan dengan gomus karena sumpah ini tagmisu sahibaha fi nari jahannam. Kenapa dikatakan gomus? Karena tagmisu sahibaha fi nari jahannam. Karena menjerumuskan pelakunya di dalam neraka jahannam. Ya sesuai namanya. Sumpah palsu yang menjadikan dia, mengantarkan dia tagmisu sahibaha fi nari jahannam, menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Maka sumpah ini tidak ada kafarat padanya. Kewajibannya adalah taubat nasuha. Orang yang pernah melakukan yamin al-ghamus, maka wajib baginya taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dan tidak cukup dengan taubat. Berikutnya, karena ini kan terkait dengan hak manusia yang dia rampas, yang dia ambil, maka berarti dia kembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Apabila sumpah itu menyebabkan hilangnya hak orang lain, dikembalikan tuh. Satu jengkal tanah yang dirampas dari orang lain, kembalikan. Apalagi 1 meter, apalagi 1 hektar, begitu ya, apalagi 1 pulau. Ya, pernah kan ada sengketa pulau? Ayo rebutan pulau. Ibu yang dirahmati Allah, kembalikan hak orang. Kalau tidak dikembalikan, Ibu, gimana? Ya nanti berarti diselesaikan di akhirat. Diselesaikan di akhirat. Pakai apa tuh menyelesaikannya? Kalau dituntut di akhirat atas dosa kezaliman, maka bayar hutang kezaliman itu tidak pakai duit. Tidak pakai juga ordal. Nggak ada ordal di sana. Ya. Tidak juga pakai anak-anak.
anak saya jenderal bintang 7. Bisa ibu? Tidak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalbun salimnya. Ngeri itu. Jadi bayar hutangnya pakai apa? Pakai amal, pahala amalnya. Pakai pahala amalnya. Nah itu yang menggerogoti pahala amal soleh. Dosa-dosa kezaliman, ini hati-hati nih. Dosa kezaliman ini menggerogoti pahala amal soleh. Kalau tidak diselesaikan di dunia. Dan banyak persengketaan itu yang gak selesai di dunia. Berarti nanti akan diselesaikan di akhirat. Lebih baik selesai di dunia atau di akhirat, Bu? Jelas lebih baik di dunia. Karena kalau selesai di dunia, selesai berarti di akhirat nanti. Gak ada lagi tuntutan, wong sudah diselesaikan di dunia. 1 miliar yang diambil, kembalikan 1 miliar. Setelah taubat nasuha, setelah kemudian berdamai, meminta maaf kepada yang bersangkutan, kembalikan tuh 1 miliar itu. Maka di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan. Tapi kalau di dunia tidak diselesaikan seperti itu, ya tuntutannya di akhirat. Makanya hati-hati kalau punya hutang tuh bayar. Ya. Jangan bikin muyak yang menghutangi. Ya Ibu. Ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang di sini? Alhamdulillah, tidak ada yang jawab. Gitu. Berarti ini nasihatin diri sendiri saja saya. Yang punya hutang itu dibayar. Karena kalau tidak selesai itu jadi masalah di akhirat. Iya kalau stok pahalanya banyak. Kalau stok pahalanya buat kita saja kurang, ya tekor kita Ibu. Itu yang disebut oleh Nabi sebagai muflis. Orang yang bangkrut. Sudah jatuh ketiban tangga beton, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Termasuk dalam sumpah palsu, perhatikan tukang dagang ini. Termasuk dalam sumpah palsu adalah seorang pedagang yang bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Banyak gak ini? Oh, banyak sekali. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, Nabi menyampaikan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Salasa marrat. Qala Abu Dzarrin, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal mannanu wal munafiqus sil'atahu bil halifil kadhib. 3 golongan kata Allah, 3 golongan kata Nabi yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Enak nggak ibu didiemin? Pernah didiemin suami? Ah, gimana rasanya tuh? Ya. Sedapur, sesumur, sekasur, tapi didiemin. Emang aku apaan? Gitu ya. Kan gak enak, Bu. Rumah lapang terasa sempit, apalagi yang memang aslinya sudah sempit. Ya. Tambah sumpek. Itu kalau didiemin sama manusia di dunia kayak gitu. Punya bestie tiba-tiba udah 2 hari ini mendiamkan. Masalah tidak enggak itu? Ada apa ini si fulanah ini? Apa salahku? Kok dia begitu?
Kan begitu Bu ya? Ndak enak itu, asli ndak enak. Itu di dunia. Bagaimana kalau yang mendiamkan kita Allah di akhirat lagi? Yang kita butuh selamat. Wala yanzuru ilaihim. Tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan melihat mereka. Betul-betul dicuekin, didiemin. Ya. Biasanya di samping kita kalau duduk taklim itu. Sekarang dia di pojokan. Pas tabrakan pandangan mata, judes lagi wajahnya gitu. Wah, itu kan tidak enak Ibu. Di dunia begitu. Bagaimana kalau di akhirat? Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Tambah lagi yang keempat, walahum adzabun alim. Untuk mereka itu ada siksaan yang sangat pedih. 4 ini. Tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan, dan dapat siksa yang pedih. Nabi sampai menyebutkannya 3 kali. Kemudian Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru. Mereka itu sungguh sangat rugi dan mereka menyesal. Siapa itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi menyebutkan tiga model manusia nih. Yang pertama al-musbil. Orang yang musbil. Musbil itu menguraikan kain. Kainnya, celananya melebihi batas mata kaki. Ya. Al-musbil. Ya, suami ibu lihat celananya. Ya, celananya jangan sampai menutupi mata kaki. Di atas sedikit dari mata kaki tidak masalah. Dan saya kira lazimnya celana di kita ya begitu. Jangan sampai nutupin mata kaki, apalagi di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua al-mannan. Al-mannan, orang yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Apa namanya ini? Selalu pengen di apa namanya? Validasi apa? Ya. Al-mannan. Kamu sudah saya kasih, tapi kok kamu diam aja ya? Terima kasih gitu. Itu loh, hadiahnya gede loh. Dan tidak semua orang saya kasih. Kamu kok tega ya nggak terima kasih ke saya? Gitu. Al-mannan. Ngungkit-ngungkit pemberian. Jangan, pemberian itu ya lillahi ta'ala saja. Jangan suka diungkit-ungkit. Karena kalau diungkit-ungkit ya kadang bikin orang nyelekit. Ya. Nyelekit hatinya. Dia pasti sakit hati. Nah, yang ketiga ini yang menjadi pembahasan kita, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Yakni orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Demi Allah ini barang asli, nggak ada kawe-kawean. Ini asli, ini barang ini. Ada orang nawar misalkan, berapa ini? 100.000. 50.000 aja. Yang benar aja. Ini demi Allah, modalnya saja ini 75.000. Padahal dia beli 40.000 saja. Jadi kalau ada orang nawar 50.000, masih untung 10.000. Gitu ya. Tapi demi dia bertahan dan melariskan dagangannya ya dengan harga yang diinginkan, maka dia berani bersumpah palsu. Yang benar aja nawar itu tega banget. Demi Allah ini modalnya aja 75.000. Ya. Kalau kamu nawar 50, dari mana saya dapat untung? Padahal mah tidak begitu. Modalnya 40.000. Tapi dia berani bersumpah. Sumpahnya sumpah palsu. Atau tadi nih, ya dia bersumpah, bagaimana nih supaya laris dagangannya? Kalau bisa ditulis itu sumpahnya di depan dagangannya. Ya. Demi Allah, ini barang berkualitas. Ini barang murah, bisa bersaing dengan yang lain.
tapi isinya palsu. Naudzubillah. Jangan ya, jangan bersumpah palsu. Ya, ya enteng memang ngucapin sumpah palsu itu enteng, tapi dampaknya sangat besar dunia dan juga akhirat. Makanya ibu jangan senang yang palsu-palsu ya. Apa adanya saja, apa adanya saja. Ya, karena kepalsuan itu menyengsarakan. Susah itu. Orang itu kalau hidupnya penuh kepalsuan, susah. Di depan A, di belakang B, ya. Lain di hati, lain di mulut. Palsu semuanya. Bagaimana orang bisa tenang kalau semuanya penuh kepalsuan? Daftar jadi pejabat pakai ijazah palsu. Oh, tidak tenang itu. Asli itu tidak tenang ibu. Ya. Barakallahu fikum. Ibu belanja pakai uang palsu. Biasanya malam hari itu. Ya kan? Orang yang melakukan aksi kejahatan itu seringnya malam hari. Kan begitu. Makanya kita berlindung dari kejahatan makhluk yang biasa melancarkan kejahatannya di malam hari. Jadi sudah tidak usah palsu-palsuan. Ya. Sama ngasih nama orang di HP juga ndak usah pakai yang palsu-palsu. Ya. Tukang kebun gitu. Padahal selingkuhan gitu. Ya, hati-hati. Serapi-rapihnya orang menyimpan bangkai, serapat-rapatnya orang, sepandai-pandainya orang itu menyimpan bangkai pasti akan tercium. Ya. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yang ketiga, sumpah munakidah. Sumpah yang dianggap atau sumpah yang sah. Apa itu sumpah munakidah? Sumpah yang diucapkan dengan nama Allah atau menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah atas suatu perkara yang akan datang, dan memang dia bermaksud untuk bersumpah, bermaksud memilihnya dan berketetapan hati untuk melakukannya. Artinya ya betulan dari dalam hati dia bersumpah dengan maksud, ya, dengan maksud hatinya dan berdasarkan pilihannya. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan itu benar-benar ya dimantapkan oleh hatinya. Segenap jiwa dan raganya dia mengucapkan itu dengan maksud sumpah, nggak ada yang lain. Nah, sumpah ini harus dibenarkan. Maknanya harus dilaksanakan apa saja yang disebutkan pada sumpah itu. Apabila engkau tidak melaksanakannya, berarti engkau melanggar sumpah. Dan nanti kalau dilanggar sumpah itu, ada kewajiban untuk bayar kafarat. Dan nanti akan datang penjelasannya tentang itu. Itu ibu ya. Jadi sumpah yang betul-betul dibarengi dengan kemantapan hati. Berdasarkan pilihan, bukan paksaan orang. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini ada beberapa mulahadzah. Yang pertama, apabila engkau berkata pada sumpahmu, insya Allah, maka tidak ada pelanggaran sumpah terbebankan atas dirimu. Nabi SAW bersabda, "Lau qala insyaallahu lam yahnath." Andai kata dia itu berkata insyaallah, niscaya dia
tidak melanggar sumpahnya. Kemudian dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamin faqala insyaallah faqad istathna fala hintha alaih." Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah lalu dia berkata dalam sumpahnya itu insyaallah, yang artinya jika Allah menghendaki, maka sejatinya dia telah mengecualikan sehingga dia tidak akan melanggar sumpahnya. Begitu. Syaratnya apa? Ini penting nih. Disyaratkan pada kalimat istisna tadi, pada pengecualian, yakni ucapan insya Allah, ini harus bersambung dengan sumpahnya. Sehingga jika demikian gugurlah kewajiban membayar kafarat. Namun insya Allah ini ibu, bukan untuk kita ini tidak sungguh-sungguh di dalam memenuhi sumpah kita. Artinya gini bu, kalimat insya Allah itu bukan kalimat buat ngeles. Ya, kamu kan sudah bersumpah, loh saya kan sudah insya Allah. Ya. Nah bukan begitu. Jadi kalimat ini sejatinya kita sedang berpasrah, bersandar kepada Allah. Dengan kata lain, ya Allah saya akan sungguh-sungguh menjalankan sumpah ini. Tapi kan itu hanya rencana manusia. Allah bisa saja punya rencana yang lain, kan kita tidak tahu. Ya ibu? Jadi ikut enggak? Ya. Ya jadi ikut. Insya Allah, saya bersumpah karena Allah. Wallahi, saya jadi ikut. Insya Allah. Nah dia sudah sungguh-sungguh ini mau ikut, mempersiapkan segala sesuatunya. Pas hari H berangkat, ternyata takdir berkatalah lain. Bisa saja mungkin dia jatuh sakit, ya, atau mungkin ada halangan yang terkait dengan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah begitu. Jadi tetap berusaha memenuhi sumpah kita, ya menepati sumpah kita. Namun dengan kalimat insya Allah ini, ya, ketika kita tidak bisa memenuhinya setelah berikhtiar maksimal, maka tidak ada kafarat bagi kita. Gugur, ya, kewajiban membayar kafaratnya. Jadi harus bersambung ibu ya. Kalau orang bersumpah janji besok ketemuan ya, ternyata nggak ketemu. Ya saya tadi barusan sudah bilang insya Allah. Padahal sumpahnya dari kemarin. Ketika ada temannya telepon nagih janjinya, baru dia ngucapin dulu insya Allah, baru dia angkat telepon. Loh kamu kenapa nggak datang sesuai janji? Ya gimana, saya tadi barusan saja ngucapin insya Allah. Loh kan sumpahnya kemarin. Gitu. Nah tidak bisa, harus bersambung. Harus bersambung. Dan sekali lagi insya Allah itu bukan untuk kita beralasan, ya, tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan apa yang sudah disumpahkan. Terus poin kedua, apabila engkau bersumpah atas sesuatu lalu engkau lupa atau engkau dipaksa melanggarnya, maka engkau tidak dianggap melanggar, tidak dianggap menyelisihi sumpah. Namanya saja lupa. Manusia bisa lupa ibu, bisa. Nabi Adam lupa, fanasiyat dzurriyyatuh, maka dzurriyyatnya, anak keturunannya juga mengalami lupa. Nabi sendiri sebagai manusia terbaik menyampaikan, ya, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia sebagaimana kalian. Ya. Ansa kamatan saun, aku mengalami lupa, ya sebagaimana kalian pun mengalaminya.
Ya, tentu lupanya Nabi beda dengan lupanya kita. Lupa Nabi tidak sampai mencacati syariat. Namun lupa yang justru menjadi syariat untuk umatnya. Makanya ada syariat sujud sahwi gara-gara lupa. Ada syariat qadha gara-gara lupa. Kan begitu. Nah, manusia ya mengalami lupa. Itu wajar ya kalau lupa. Yang tidak wajar itu kalau dikit-dikit lupa, gitu kan? Namanya itu penyakit pelupa. Sama suami sendiri sampai lupa, gitu. Barakallahu fikum. Ya, itu masalah. Beliau sampaikan di sini, apabila engkau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian kau lupa, lalu melakukan sesuatu itu gara-gara lupa, atau karena kekeliruan, atau karena mungkin dipaksa, maka engkau tidak dianggap menyelisihi sumpah. Tapi yang beneran lupa ya, karena ada yang pura-pura lupa. Nah, itu lain lagi. Kalau pura-pura lupa, ya Allah Maha tahu dengan kepura-puraanmu. Lagi-lagi ya, pura-pura itu ya kepalsuan juga. Jadi kalau beneran lupa atau karena dipaksa atau tersalah, keliru, bukan karena kesengajaan, maka berlaku baginya firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami ketika kami lupa atau kami berbuat salah. Maksudnya tersalah, bukan kesalahan yang disengaja. Ya mungkin orang tuh begitu kan. Mau bilang A, ternyata dia bilangnya B. Yang A benar, yang B ini salah. Tapi ya keceletot lidah. Begitu ya, keseleo lidah, ya namanya manusia. Kadang ngomongnya juga belepotan, kan begitu. Barakallahu fikum. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini penting doa ini, Bu ya. Karena dalam hidup ini ya sekian kali kita akan mengalami lupa. Dalam hidup ini mungkin sekian kali kita akan tersalah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami ketika kami lupa atau kami tersalah. Baik, kita lanjut. Masih ada waktu, Bu? Yang ketiga, masih di poin kedua ya. Selain ayat tadi juga ada sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis, ketika doa ini dibacakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, maka Allah menjawab iya. Maksudnya Allah berarti mengijabah doa tersebut, tidak akan menyiksa karena tersilap ya, karena lupa ya, atau karena tersalah. Juga dikuatkan oleh sabda Nabi, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku, yakni kesalahan. Al-khata', kesalahan yang tanpa disengaja, tersalah. Kemudian an-nisyan, kelupaan. Wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya, keterpaksaan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu ada rincian pembahasan tersendiri tentang masalah dipaksa ini. Karena tidak semua orang yang ngaku terpaksa sebetulnya dia betul-betul dipaksa. Ya terpaksa saya itu jadi PSK misalkan.
Kan banyak tuh kalau wanita pezina, kalau diwawancarai itu jawabannya begitu. Terpaksa oleh keadaan. Begitu kan? Saya punya anak, tidak ada bapaknya. Ya gimana? Ya bapaknya ada 10 begitu kan? Ya akhirnya terlantar. Saya juga mau kerja apa, susah sekarang cari kerja. Yang sudah kerja saja pada di PHK. Begitu kan? Ya terpaksa saya begini. Ya. Menjual diri. Apakah iya semua dikatakan terpaksa, Ibu? Emang beneran terpaksa? Emang tidak bisa dengan cara yang lain, yang halal dan thayyib? Ya, tidak semua orang yang mengaku ya terpaksa betulan terpaksa. Maka ada rincian tersendiri itu. Ada rincian tersendiri. Yang beneran terpaksa, maka ma'fu anhu. Ya dia dimaafkan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi yang pura-pura terpaksa, nah itu yang kena. Yang ketiga, janganlah engkau jadikan sumpahmu sebagai penghalang dari kebaikan. Apabila engkau bersumpah atas sesuatu, lalu engkau melihat yang lainnya itu lebih utama darinya, maka kerjakanlah yang lebih utama itu dan bayarlah kafarat terhadap sumpahmu. Jadi sumpah itu jangan menghalangi dari kebaikan yang lebih besar. Kalau memang ada yang lebih utama, ya batalkan saja sumpahnya, bayar kafarat, kita berusaha mengerjakan yang lebih utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 224. Wala taj'alullaha urdhatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Wala taj'alu, janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang pada sumpah kalian untuk berbuat baik, atau untuk bertakwa, atau untuk mendamaikan hubungan di antara manusia. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian di dalam sabda Nabi terdapat di Sahih Muslim, man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminih. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, lalu dia melihat yang lainnya lebih baik daripada sumpahnya itu, maka apa kata Nabi? Falyati alladhi huwa khair. Maka hendaklah dia melakukan yang lebih baik itu dan memberikan kafarat terhadap sumpahnya. Pembatalan sumpah itu dibayarkan kafaratnya dan hendaknya dia memilih yang lebih baik itu. Lebih dari itu, diwajibkan atas seseorang untuk melanggar sumpahnya dan membayar kafaratnya apabila dia bersumpah yang berkaitan dengan keluarganya atau istrinya. Dan dengan sumpah itu mereka terkena madarat bila dia tidak melanggar sumpahnya. Nah, apalagi terkait dengan istri, terkait dengan keluarga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah la ayyalijja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi athamu lahu indallahi min an yu'tiya kafaratahu allati iftaradallahu alaihi." Demi Allah, bahwasannya salah seorang di antara kalian berkeras hati untuk tetap melaksanakan sumpahnya, padahal sumpah tersebut dapat membahayakan keluarganya. Maka jika seperti itu keadaan orang, maka dosanya itu lebih besar di hadapan Allah daripada dia melanggar sumpahnya dan membayar kafaratnya yang telah dia tetapkan, yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirinya. Nah itu. Jadi ya sumpah itu jangan sampai menghalangi kita dari kebaikan yang lebih besar. Jika dalam kondisi seperti ini seseorang berkata, aku tidak ingin melanggar sumpah, bahkan aku tidak akan melakukan pelanggaran sumpah, dan aku takut dosa jika melanggar sumpah,
maka orang seperti ini telah berbuat salah. Ini loh ada yang lebih baik begitu ya. Kenapa kamu tidak memilih yang lebih baik? Sebab jika dia meneruskan sumpahnya dan tidak melanggarnya serta terus-menerus menimpakan madarat terhadap keluarganya, maka jelas itu lebih banyak dosanya daripada melanggar sumpah itu sendiri. Barakallahu fikum. Ibu sampai di sini saja pelajarannya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.